Iya, kamu diam dulu. Nah, jadi tapi wajahnya tidak terlihat karena begitu terang seperti matahari. Itu matanya seperti kilat. Itu teman saya bernama Wilton waktu itu pernah dibawa ke singgasana dan singgasana itu besar. Lalu di samping singgasana itu ada lagi namanya tahta raja di atas segala raja. Itulah Tuhan Yesus, anak tunggalnya. Nah, jadi si Ucok ini dia tidak pernah, saya coba melihat cahaya. Jadi sama seperti yang dibilang di dalam Wahyu pasal 4 ayat 5, aku melihat seorang tahta dan dia yang duduk di atas tahta itu nampak seperti permata yaspis, sardis dan bagaikan zamrud rupanya. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, 24 tua-tua. Itulah gambaran nanti di sorga bahwa di sekeliling tahta itu ada 12 rasul, itu adalah 12 murid Yesus, itu ring satunya lah Bapak. Lalu 12 rasul akhir zaman. Nah, 12 rasul akhir zaman ini paling banyak dari Indonesia. Dan waktu itu Tuhan membocorkan kepada kami salah satunya Maurice Serulo, terus siapa lagi, Yusak Cipto itu salah satu pendeta dari Bekasi, dan yang dibocorin satu lagi adalah saya. Jadi saya ini masuk ring satu. Jadi kalau model-model bicara ini nggak ada tempat di sorga. Ya terserah mau surga yang mana, terserah dia bikin surga sendiri, itu urusannya dia. Tapi dia belum pernah sampai kepada Allah Bapa. Karena Yesus tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Makanya ketika saya tanya, apa yang kamu lihat? Oh, cahayanya. Allah, oh sayur kau. Betul lah. Nggak ada perlawanan kau. Ya dasarnya aja nggak kuat. Argumen dasar kamu nggak kuat. Tanpa berpuasa, tanpa melakukan Puasa nggak usah kau ngajarin. Tukang sayur juga tahu nggak puasa. mungkin dapat jalan spiritual. Sama aja nih orang yang epilepsi itu lobus temporalnya terganggu dan lobus temporal itu akan mengeluarkan pencitraan seolah-olah ketemu Tuhan, ketemu malaikat, ketemu Yesus, ketemu Allah Bapa. Yaitu orang-orang yang epilepsi juga seperti itu. Kalau nggak percaya, silahkan cek data-data kedokteran, tanya sama dokter. Kalau penyakit epilepsi, begitu dia Tuh, kejang, kamu aja harus minta dibikin seolah-olah dia sama itu dokter. mengalami perjalanan spiritual. Itulah kalau orang-orang yang tanpa puasa, tanpa ibadah, mengucilkan diri, terus dia mengaku ketemu ketemu Tuhan, ketemu malaikat, ketemu siapa saja, itu tidak ubahnya orang yang sedang terkena epilepsi karena Ya lobus udah, kamu temporalnya itu datangin ketemu terganggu. saya biar kita adu mujizat, ya, biar nggak kelamaan, ya. Kamu datang, kamu ke jarak 1 meter nanti biar kutengking kau. Mau? Ya, justru saya dukun. Saya suka Apa? biasa ngisi tenaga dalam buat para pemuda yang ingin mencari ilmu bela diri. Ah, udah ketahuan ternyata dia dukun, Dia, anjoy. Jadi kamu dukun punya mana tenaga yang bisa mirror? Saya tanya, dukun mana? Jadi kamu dukun. Tapi izin Bro Bentar, Luga, bentar, telepon, Bro bentar, Luga telepon. Maha Guru. Eh, boleh boleh gini gak? Kan Boleh, boleh, boleh. latar belakangnya Maha Guru ini kan seorang seorang dukun juga, pakar dan juga praktisi supranatural ya dan spiritual kan gitu kan. Nah, Ya. Bro Luga juga sering banting-banting yang kalangan demikian kan. Nah, boleh nggak nih kita nih dipertunjukkan ya bagaimana kalau adu kesaktian gitu loh. Gitu. Nah itu maksud gua, tapi kalau adu kesaktian itu jangan di TikTok, terbatas banget kan. Lebih baik kita misalnya kita bikin event. Nah nanti gua dia keluarkan tenaga dalamnya, nanti gua Tapi suara Luga ini kresek-kresek dari tadi kita dengarnya kurang apa. Handsetnya mungkin ini bermasalah. Enggak, jangan-jangan Maha Guru ini udah ngirim Banaspati ini ke Bro Luga ini, repot ini. Iya. Heeh. Masih kresek jadinya. Santai Maha Guru, jangan kirim Terganggu serangan. maksud abang sinyal Bro Luga gitu, energi sinyalnya tuh sama Iya, jangan-jangan curang ini. Maha Guru nih Lord udah ngirim serangan-serangan duluan nih, makanya kresek-kresek suaranya. Bro Luga, jangan gitulah Maha Guru. Belum berpikiran dimulai. seperti itu tadi. Iya.
Kan kita biar teredukasi juga gitu kan di sini gitu kan. Oh, ini bener nih adu kesaktian ini kan gitu. Kita kan jadi teredukasi gitu, punya wawasan jadinya. Coba kawan-kawan di bawah yang 61K ini setuju nggak dengan pendapat saya tuh gitu kan. Kita coba lihat adu kesaktian nih gitu kan antara Mahaguru dan Nabi Luga Tambunan gitu kan. Kita biar tercerahkan juga. Oh, ternyata begini nih metode yang dipakai Luga Tambunan. Oh, Mahaguru nih begini nih gitu loh. Mengeluarkan kesaktiannya. Kita kan jadi punya pengetahuan gitu loh di situ. Ya, Tuh. tapi sebelum dia melakukan uji kesaktian, Bang, coba kita tes dulu, Abang tes dulu kedua speaker ini, Bang. Udah ada yang kresek-kresek juga nggak, Bang? Biar enak nanti di saat dia adu kesaktian, kesaktian gitu. Ya, coba Bro Luga mungkin tes suara dulu. Silakan Bro Luga. Cek sound. Wah, lagi diserang ini. Oh, suaranya masih putus-putus ini. Wah, bahaya ini, udah mulai diserangnya sama Mahaguru nih. Jangan curang lah Mahaguru, jangan duluan lah. Mungkin bisa cek sound lagi? Jaringannya Luga ini BPJS ini. Enggak, ini gini Bang redaksi Sumut. Ini Mahaguru ini lagi melakukan serangan-serangan ini, nggak bagus ini. Berarti kalau serangan gitu main belakang dong gitu ya. Main belakang, kan belum kita mulai, malah duluan nih Mahaguru nyerang nih, nggak bisa ini. Wah, tumbang gila nabinya. Tumbang dong kalau Nabi tumbang anjir. Tumbang loh. Kurang apa coba? Gila. Sapi anjir. Gila. Kan kaleng-kaleng ini nak. Berarti udah dua